Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Ketua PWM DKI Jakarta Ustadz Dr. Ahmad Abu Bakar. Yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh PWM DKI Kiai Nur Hadi. Yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh PWM DKI Pak Hadian kemarin saya jumpa di Jogja. Beliau masih di Jogja ya, belum pulang ya. Kemarin saya mengisi pelatihan instruktur Mubalik Muhammadiyah tingkat nasional atau PIMNAS. Yang saya hormati Ketua KMM Ustadz Suhur dan juga Sekretaris Ustadz Sodik dan seluruh jajaran pengurus Korps Mubalik Muhammadiyah DKI Jakarta, seluruh jajaran pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, dan jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah pada pagi hari ini di tengah cuaca yang sangat sejuk, di tengah gerimis ya, waktu yang enak untuk kita santai, ngopi, ngeteh, ya, bakar pisang, ya kan? Asal jangan bakar, ya, asal jangan bakar rokok, gitu ya. Ya, rokok ini jangan dibakar, ya. Ada orang bilang daripada karena rokok itu katanya haram, tembakau itu haram, maka bagusnya dibakar aja Pak Ustadz. Iya, ente bakarnya beli pakai duit, ya, itu sayang namanya, mubazir ya. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang telah menghadirkan, mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka pengajian dan pengukuhan Korps Mubalik Muhammadiyah periode 2024 sampai 2027. Ya, cuma 3 tahun ya. Ya, rupanya cepat sekali 3 tahun ya. Kirain periodenya sama dengan presiden gitu. Sampai 2029. Tadi saya mendengar celetukan masih ada ikhtilaf atau khilafiyah. Ini mau pakai yel garda terdepan atau garda umat. Rupanya masih ada persinggungan politik ini. Ya, ada istilah PAN-nya, ada istilah umatnya. Kalau gitu kita gabung aja, udah jadi harapan umat aja udah. Ya. Karena Mubalik ini harapan, ya, harapan umat, ya. Bukan harapannya partai, ya. Bukan harapan satu golongan dan kelompok tertentu. Maka kemarin saya sampaikan dalam pelatihan instruktur Mubalik Muhammadiyah itu bahwa seorang dai, apalagi di lingkungan PWM DKI Jakarta, itu harus egaliter dan harus terbuka pintunya kepada masyarakat luas. Jadi jangan sampai dai di Muhammadiyah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Ketua, dai kita itu jangan sampai eksklusif, jangan sampai formalistik. Ya, jangan sampai kalah dengan dai atau ustadz kiai NU misalnya. Kenapa? Kiai Mubalik NU itu rumahnya 24 jam terbuka buat umat, ya. Ada yang datang bawa pisang, bawa kacang goreng, diterima dan gak pakai janji. Telepon dulu, Assalamualaikum Ustadz, Pak Ketua PWM, kita pengen silaturahim, bisa nggak hari ini? Nggak bisa, janjian dulu, nggak boleh begitu.
Jadi Ustadz Muhammadiyah ini harus egaliter, jangan kalah sama NU, Pak. Kenapa kiai atau Ustadz NU itu saya lihat lebih banyak diterima di masyarakat? Ya, karena gaya kepemimpinannya itu tidak terlalu formalistik. Ya, untuk ketemu itu nggak perlu telepon dulu janjian, harus ada temu janji pakai jadwal. La ilaha illallah, ribet amat mau ketemu Ustadz pakai jadwal. Ya, kalau jadwal bikin janji ceramah boleh ada jadwalnya. Tapi kalau mau silaturahim, orang lagi butuh mendesak, minta nasihat, pengen ketemu, minta wejangan, minta doa. Nah, itu ya harus terbuka rumah kita ini 24 jam kalau perlu. Insya Allah gitu ya. Supaya apa? Antara pimpinan, antara dai dan warga jamaah Muhammadiyah ini seperti tidak ada batas, tidak ada jarak. Ya. Jadi hubungan kita ini dengan warga persyarikatan, antara pimpinan juga termasuk para dai, para mubalik, itu hubungan kita harus cair. Insya Allah. Jangan terlalu kaku hubungannya, gitu ya. Kita malu sama tokoh-tokoh pendahulu kita. Ya, Pak AR itu orangnya cair, orangnya humble dan terbuka. Kapan saja bisa ditemui. Dengan Pak Safi Ma'arif tadi sering dikutip ya oleh Pak Ketua PWM, itu gampang nemuin beliau, itu tinggal duduk aja di masjid di depan rumahnya gitu ya. Subuh atau apa sholat itu pasti ada. Jadi gampang ditemui gitu. Jadi nggak perlu pakai janji, ya. Apalagi bikin janjinya itu harus lewat staf, sekretaris lah, apalah, ribet. Ya. Jangan mentang-mentang jadi ketua, jangan mentang-mentang jadi mubalik terkenal gitu ya. Terus kemudian pakai birokrasi dakwah itu. Ya. Ini membuat kita ada jarak, ada gap dengan masyarakat, dengan umat gitu. Ya. Termasuk juga misalnya kalau saudara-saudara sebagai dai mubalik juga sebagai guru ya, sebagai guru di sekolah atau karyawan di AUM gitu ya. Itu kita juga harus lebih dekat kepada umat. Supaya apa? Supaya umat itu merasa terayomi. Jangan hubungan kita dengan umat ini kaku, formal, kemudian berjarak gitu. Ya. Jadi walaupun gedung dan fasilitas Muhammadiyah itu diakui oleh masyarakat kita mewah, bagus ya, agak elit gitu ya, tetapi jangan membuat karakter kita sebagai pimpinan AUM, pimpinan persyarikatan di Muhammadiyah ini, apalagi mubalik yang langsung berinteraksi dengan umat dan masyarakat itu, jangan sampai terkesan elitis, jangan sampai terkesan di Menara Gading atau congkak, sombong. Mentang-mentang kita punya aset banyak nih, ya kan? Perguruan tinggi. Kalau PMDK ini kan ada berapa perguruan tingginya? Ada UMJ, ada UHAMKA kan, di bawah situ kan ada STIE, AD kan, dan lain sebagainya. Banyak lah. Ada rumah sakit lagi kan. Ya, berapa rumah sakit tuh? Pak Ketua ada 4 ya di KI. Luar biasa. Nah, tetapi nggak apa-apa, masyarakat memandang kita elit, masyarakat memandang kita mewah, tetapi ketika kita berinteraksi dengan umat, mereka merasakan apa? Kehangatan dan tidak ada jaraknya. Insya Allah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, menemui Nabi itu mudah. Ya, ketemu Nabi di pasar bisa, ketemu Nabi di masjid ketika sholat berjamaah bisa, bahkan ketemu Nabi datangi rumah beliau ketika beliau ada di rumah juga sangat mudah gitu ya. Jangan sampai umat mau ketemu dengan Ustadz Dai Mubalik Muhammadiyah ini lebih susah daripada sahabat ketemu dengan Rasulullah SAW zaman dulu. Betul? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jadi jangan sampai ada jarak itu. Ya. Demikian pula Khulafaur Rasyidin. Kan kalau orang mau nemuin siapa? Umar bin Khattab dulu, kan banyak itu filmnya ceritanya, luar biasa ya.
Difilmkan itu oleh televisi MBC, dari salah satu televisi stasiun swasta di Arab sana. Ya, tahun berapa itu kan booming ya, meledak serial Omar. Ya, Omar yang begitu tegas, begitu ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan, tapi umat itu menemui beliau itu gampang. Bahkan delegasi utusan ya dari Romawi, dari Persia, dari negara-negara lain itu menemui Umar bin Khattab itu sedang apa? Dia sedang ya tiduran sandaran di masjid gitu. Bahkan lagi tiduran di bawah pelepah kurma. Subhanallah. Ya, sampai orang nggak ngeh kalau beliau itu adalah seorang khalifah ya yang wilayah kekuasaannya, taklukannya itu mewarisi wilayah jajahan taklukan Romawi dan Persia. Sampai ketika beliau masuk ke Baitul Maqdis ya untuk mendapatkan ya diserahkan kunci gerbang Yerusalem oleh Uskup Soforinus pada tahun berapa itu? 600 berapa? 39 Hijriah ya. Itu beliau sendiri yang langsung datang dan dia jalan dari Madinah menuju Yerusalem yang jaraknya kurang lebih sekitar 800 sampai 900 km ya. Itu waktu itu belum ada transportasi udara, belum ada transportasi kereta cepat apalagi ya, belum ada transportasi mobil ya. Itu masih pakai onta, itu bergantian jalannya ya. Umar kadang di atas, kemudian stafnya yang menuntun unta beliau itu ada di bawah. Ketika capek, stafnya disuruh naik ke atas unta, Umar yang menuntun untanya. Begitu terus. Sampai ketika mau masuk Yerusalem, ya, itu ketika jatah atau ketika waktu pembantu atau sekretarisnya khalifah ini yang sedang ada duduk di atas unta. Ya. Sehingga apa? Sekretarisnya khalifah ini ya risih, ya, malu. Jangan sampai Khalifah Umar masuk Baitul Maqdis dalam keadaan beliau sedang menuntun unta gitu ya. Maka dia minta kepada khalifah, wahai khalifah, izinkan saya untuk turun. Ya. Izinkan saya untuk turun. Ya. Karena kita akan memasuki gerbang Baitul Maqdis ini, ada penyambutan ini resmi ini. Menyambut khalifah umat Islam ini datang untuk menerima kunci-kunci Baitul Maqdis. Tapi apa jawaban Umar bin Khattab? Tidak. Ya. Ini giliran kamu memang sedang naik di atas unta, biar saya yang menuntun. Saya nggak peduli apa kata orang. Nah, kalau zaman sekarang, Pak, pemimpin apalagi capres. Woi, Assalamualaikum. Kira-kira mau nggak begitu perilakunya itu? Hah? Ya, susah, gengsi kan? Iya. Semua serba dilayani, semua serba difasilitasi, pakai fasilitas negara. Ya kan yang bingung kan kita, masyarakat. Katanya presiden boleh kampanye. Kata ketua KPU, Pak Jokowi harus izin kepada presiden. Lah bagaimana bikin surat izinnya itu begitu? Yang terhormat Bapak Presiden, saya ingin cuti, ingin kampanye, tertanda Pak Jokowi. Lah gimana itu? Jadi ngirim surat ke diri sendiri ya begitu ya. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah inilah salah satu yang bisa kita teladani dari salafus saleh kita, dari pendahulu kita, baik itu dari zaman keemasan Islam sampai kepada para pemimpin kita, pendahulu kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Maka itu rahasia kenapa Persyarikatan Muhammadiyah ini besar, ya, menjadi syajaratin mubarakah, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Itu kan ilustrasi yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, ya. Surat apa itu? Surat Ibrahim, ya. Alam wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan
Kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Allah membuat perumpamaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perumpamaan kalimat tauhid itu kalimat thayyibah. Ya. Dan Muhammadiyah, ya, saya mohon izin, ya, dengan menyatakan bahwa logo persyarikatan ini adalah kalimat tauhid, ya, yang melingkar di dalam cahaya matahari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Artinya apa? Yang dibawa, digagas menjadi ideologi dasar peradaban utama yang diusung oleh Muhammadiyah ini adalah peradaban tauhid, kalimat tauhid. Ya. Nah, kalimat tauhid itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang bagus, pohon yang rindang. Asluha thabit. Yang akarnya itu kuat, menghunjam. Ya. Wa far'uha fis sama. Dahannya, rantingnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Bukan hanya menjulang, tetapi bisa memberikan manfaat, benefit, maslahat untuk umat banyak. Seperti halnya pohon itu memberikan buah. Ya, setiap saat bisa dipanen. Itulah gambaran kalimat tauhid, peradaban tauhid di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita berharap gambaran yang ada dalam Al-Quran untuk peradaban tauhid itu juga bisa kita wujudkan dalam bentuk perjuangan kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam persyarikatan Muhammadiyah. Coba lihat Muhammadiyah, akarnya kuat. Jadi akar ideologi Muhammadiyah itu harus kuat, Pak. Sebagaimana digambarkan Allah dalam ayat ini. Ya. Mulai dari pimpinannya harus punya akar ideologi Muhammadiyah yang kuat, ideologi tauhid yang kuat. Ya. Warganya juga harus punya akar ideologi tauhid yang kuat. Kemudian siapa lagi? Peserta didiknya. Ya, siswa, siswi sekolah-sekolah Muhammadiyah, mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi Muhammadiyah, karyawan-karyawan dan pimpinan AUM, apakah itu rumah sakit, apakah itu lembaga ekonomi, ya, apakah itu panti asuhan, apakah itu AUM itu berupa sekolah dan lain sebagainya, itu juga harus memiliki akar ideologi tauhid yang kuat, asluha thabit. Ini syarat bagi sebuah pergerakan, bagi sebuah gerakan dakwah itu akan bisa langgeng dan eksis, insya Allah. Nah, ini tugas siapa? Mensosialisasikan, menanamkan, menguatkan dasar-dasar ideologi tauhid agar kokoh di dalam tubuh persyarikatan kita. Inilah ujung tombaknya Korps Mubalik Muhammadiyah. Ya. Karena tanpa Mubalik Muhammadiyah ini tidak bisa disebut sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Muhammadiyah ini isinya cuma karyawan, cuma guru, ya, cuma pimpinan, nggak ada mubaliknya, ya ini bukan gerakan dakwah namanya. Ya. Jadi gerakan dakwah itu ujung tombaknya apa? Mubalik. Insya Allah, ya. Jadi mubalik ini bahkan itu menjadi tugasnya utama seorang rasul seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ini Rasulullah diperintahkan, wahai Rasul, sampaikanlah, komunikasikanlah, ya, dengan komunikasi yang efektif, yang efisien, yang benar, terang benderang,
tanpa ada yang samar, tanpa ada yang abu-abu. Sampaikanlah, baligh, itulah makna tabligh. Ma unzila ilaika min rabbik, apa saja, semua yang telah diwahyukan, diturunkan kepadamu wahai Muhammad SAW, ya, dari Tuhanmu, itu harus disampaikan. Maka itu mubaligh, dai, itu nggak boleh menutup-nutupi kebenaran. Dia harus berterus terang dengan kebenaran. Dia harus berjibaku, berjuang menyampaikan kebenaran itu apa adanya. Makanya ada istilah adigium apa? Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu benar, ya, walaupun itu pahit. Ya. Kayak buah mengkudu, pahit apa enggak? Pahit, tapi kan ada khasiatnya. Insya Allah. Makan apa lagi? Sayur apa? Pare, ya. Itu buah apa sayur itu? Hah? Pare itu buah apa sayur? Hah? Sayur ya? Sayuran itu, jenis sayuran kan? Tapi ada jenis sayuran di Indonesia ini malah dibikin jus. Itu alpukat, itu sayur sebenarnya, bukan buah itu. Alpukat itu. Karena untuk dimakan. Buat dimakan, dipotong, diiris-iris, dipotong buat sayur itu. Kalau di barat itu sayur, kalau di kita jadi buah, ya. Nah, itu yang pahit-pahit itu bahkan biasanya banyak khasiatnya. Kayak kita minum obat, ya. Apakah itu obat dokter, apa itu obat herbal, itu pahit rata-rata. Ya, jarang obat yang asli itu manis, kecuali buat anak-anak. Ya, itu dicampur itu, ya, supaya anak-anak bisa menelan, bisa mengkonsumsi obat itu dengan rasa manis. Tapi umumnya obat itu ya pahit. Ya. Karena untuk mengeluarkan toksin dalam tubuh, karena untuk mengeluarkan racun dalam tubuh, dia harus ada penawar atau anti racunnya. Maka dakwah itu juga seperti itu. Ya. Dakwah ini adalah al-haqqu min rabbik. Kebenaran yang datang dari Allah. Untuk apa? Untuk mendekonstruksi, untuk melenyapkan, untuk menghancurkan kebatilan yang ada dalam setiap praktek kehidupan umat manusia. Maka kebenaran itu nggak bisa pasif. Ya, coba lihat bahasa Al-Quran. Wa qul ja'al haq. Ada nggak ayat Quran bilang wa qul jalasal haq? Ada? Nggak ada. Yang namanya kebenaran itu nggak boleh duduk diam. Kebenaran itu harus datang. Makanya mubalik itu harus mendatangi. Jangan didatengin. Ya. Ja'al haq. Kalau kebenaran itu datang, aktif, ya, proaktif. Wa zahaqal batil, maka kebatilan itu akan sirna. Nah sekarang, kenapa kebatilan masih banyak? Kenapa kemungkaran itu masih merajalela? Karena yang benar, karena yang hak nggak mau datang ke situ. Ya. Nggak mau menyaingi, nggak mau menandingi, ya, tidak berupaya untuk kalau kita ini masuk ke sebuah wilayah yang remang-remang itu, tidak berupaya untuk memberikan lampu, ya, penerang. Ini kan banyak wilayah gelap. Ya, tahu saudara di Jakarta, nggak jauh dari sini, ya, daerah mana itu? Hah? Daerah kota, ya. Ada apa tuh? Mangga Besar, ada Sawah Besar, tahu ya situ ya? Tahu sono. Pinangsia sono dikit ya. Itu daerah-daerah hitam, daerah remang-remang tuh, ya. Kadang-kadang kita ngeluh, bahkan dulu ada yang namanya Alexis, ya kan? Ada. Itu bukan remang-remang, itu padahal di pinggir jalan tol itu, ya, terang benderang. Tapi kenapa kita nggak bisa mengalahkan itu? Kenapa nggak bisa kita meminimalisir dampak-dampak kebatilan itu? Kenapa masih banyak prostitusi, banyak di situ tempat ya, perjudian, ya, dan lain sebagainya. Karena kebenarannya kagak datang. Ya.
Kitanya asik ya untuk apa? Menyampaikan kebenaran hanya di mana? Di masjid, di musola, gitu ya. Hah? Di tempat-tempat ber-AC gitu. Nah ini. Makanya apa? Kita kurang nih, kurang proaktif. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena sebenarnya kebatilan itu mudah untuk dihilangkan, disirnakan menjadi sirna kalau orang-orang yang membawa hak, membawa lampu penerangan yang benar, kebenaran dari Allah itu, dia mau datang. Ya, tempat yang gelap itu biasanya suka diisi apa? Kelelawar, ya, kalong kalau bahasa Sundanya. Banyak banyak ininya binatang-binatang yang yang berbahaya gitu ya. Itu tempat-tempat gelap-gelap itu. Tapi kalau dikasih lampu masuk, oh dia akan kalong semua pada pergi. Iya. Kalau kita bersihkan tempat itu, ya kan ya rumah reot, rumah tua, nggak keurus, nggak ada listriknya, ya banyak kabangnya macam-macam udah mau roboh, itu biasanya banyak binatang-binatang kumpul, ya binatang-binatang berbahaya. Tapi kalau kita urus, kita rawat, kita kasih penerangan, lampu, ada orang di situ yang nungguin, itu binatang-binatang yang suka mengganggu itu nggak bakal berani dia mendekat. Itulah ya ilustrasi bagaimana kita harus memerankan diri sebagai mubalik, sebagai dai, ya untuk apa? Untuk kita memperjuangkan hadirnya kebenaran, hadirnya keadilan, dan juga yang paling penting dari judul yang saya bawakan pada pagi ini adalah bagaimana tajdid dan dakwah Muhammadiyah ini ya sekarang kita korelasikan dalam konteks perjuangan kita umat Islam seluruh dunia untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Ya, ini PR kita nih. Ya, dan bagaimana menyelamatkan semesta. Ya, itu tema Milad Muhammadiyah. Kalau nggak salah yang kemarin ya, November ikhtiar menyelamatkan semesta kan? Betul? Ya. Bagaimana kita mau menyelamatkan semesta? Muhammadiyah punya cukup kekuatan nggak menyelamatkan alam semesta? Harus dari mana kita mulai? Dari pemetaan. Identifikasi masalah. Kalau dalam dunia kedokteran ada namanya apa? Diagnosa. Diperiksa dulu sama dokter. Ya, Pak Nasihuddin cek dulu tensi darahnya, tekanan darahnya, tes kolesterolnya kagak aman, tes asam urat tinggi, aman, ya alhamdulillah. Contoh, ya kan? Udah gitu baru diperiksa keluhannya, tanya apa kata dokter, apa keluhannya Pak Nasihuddin? Begini susah tidur, suka ngorok, itu mulai deh tuh, ya kan. Lalu apa keluhannya? Ini susah begini, oh ya diperiksa, denyut jantungnya, ininya, periksa apanya semua. Habis itu ya baru bisa dianalisa oleh dokter, lalu kemudian dokter itu bisa kasih resepnya. Nah, kalau ke Muhammadiyah ingin berikhtiar menyelamatkan semesta ini, kita cari tahu dulu pangkal masalah dunia ini apa. Ya. Kalau saya Al-Fakir ya, dengan segala keminiman ilmu dan wawasan, itu saya bisa, mohon maaf ya, menyederhanakan atau menyimpulkan masalah besar yang ada di alam semesta ini apa? Karena umat Islam absen dari kepemimpinan dunia, dari kepemimpinan global. Ya, kita umat Islam mainnya di kandang aja. Ya, jago kandang gitu ya. Umat Islam teriak-teriak, bahkan karena saking jago kandangnya cari musuhnya juga dari sesama teman umat Islam.
Ya Pak ya? Kagak ada kerjaan udah. Bukannya cari musuh, lawan musuh yang gedean, ya, yang beda akidah sama kita, teman seakidah, teman seagama kita jadikan musuh, jadikan lawan. Ini kan kurang kerjaan. Ya. Sama orang kafir berlangkulan, baik-baikan, cipika-cipiki, tapi kalau sama Abu Bakar Basir dan Amin Rais ditahzir. Betul? Assalamualaikum. Iya. Katanya, mohon maaf ini kata kamar sebelah. Jangan pilih Ono. Jangan pilih capres yang didukung Abu Bakar Basir. Apalagi ada Amin Raisnya. Lah emang takut amat sama Amin Rais ya? Ya beliau biasa-biasa aja. Ya, takutnya apa gitu? Abu Bakar Basir kenapa ditakutin? Udah tua, udah sepuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jalannya susah. Ya. Dan udah kembali ke pangkuan NKRI. Kan udah begitu katanya. Ya, udah mengakui NKRI Pancasila. Atau sampai yang mau ditakutin lagi? Ya, Amin Rais pernah berontak kepada negara? Ada berontak dia? Mimpin pemberontakan? Gak ada. Yang ada mimpin reformasi. Ente pada punya dapat jabatan sekarang di negara ini. Kenapa? Karena ada reformasi. Lu mesti terima kasih Amin Rais. Ya enggak? Undang-undang politik berubah. Ya Pak. Kebebasan pers ada. Semua ada. Bahkan kebablasan. Ya kan? Nah, dia dapat begitu sekarang. Dari mana kalau bukan karena reformasi? Karena menumbangkan Soeharto. Ya, waktu menumbangkan Soeharto, mana yang mau muncul hidungnya? Kagak ada yang mau muncul. Kagak ada yang berani. Ya kan? Mestinya terima kasih dia. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, maka itulah kalau kita ingin menyelamatkan semesta ini, kita petakan masalah kita. Apa masalah kita di dunia ini? Kenapa Palestina sampai sekarang ya itu dikuyo-kuyo, diinjak-injak oleh Israel, dibombardir, dijajah, dizalimi lebih dari 75 tahun. Kenapa? Kata Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Masiri, seorang pakar Zionisme dan Yahudi dari Mesir, ya, ketika ditanya sama TV Al Jazeera, ini wartawan Al Jazeera nanya nih Bu, ya, bisa dicari rekamannya. Ya kalau susah, kagak tahu bahasa Arab, tinggal translate aja mau Google, tanya mau Google, ya. Prof, apa sebabnya Israel itu masih bisa eksis sampai sekarang? Dia masih kuat. Ada dua faktor kata beliau. Jawab beliau ya. Kenapa Israel eksis dan masih kuat sampai sekarang? Ada dua faktor. Satu, dukungan Amerika Serikat yang tanpa batas. Dan dukungan ini dari mana? Dari pusat. Kalau istilahnya Gus siapa itu? Ya, NU yang muda-muda tuh Gus Ikdam dibilang dekengan pusat. Ya, dekengan backingannya pusat. Ini yang punya, yang ngelola, mengendalikan dunia ini Amerika. Ya. Yang men-setting agenda PBB semua Amerika. Yang punya sistem global, yang pasang semua sistem internasional ini semua ikut Amerika. Lah yang dukung Israel, Amerika, dan dukungannya nggak setengah-setengah. Tanpa batas. Duitnya ngucur terus. Logistiknya jalan terus. Senjatanya dikirim terus. Terbaru nih puluhan pesawat tempur F-35, F-15, helikopter Apache dikirim ke Israel. Ya, ente mau bilang apa? Ente mau bilang apa? Ini Amerika nih penguasa dunia bos. Dukungannya jelas pusat, tanpa batas. Lah kita dukung Palestina. Ya, kita dukung Palestina ini kata orang Betawi gimana? Ya, itu kagak konsisten. Ya, kalau lagi naik tensinya baru rame, demo jutaan. Ya, demo jutaan tapi uang yang terkumpul cuma 2M, kan jauh. Halo, Assalamualaikum. Masih lebih gedean ongkos ente datang demo daripada ente nyumbang. Bagaimana ceritanya?
Ini 2 juta orang datang. Pas ngumpulin sumbangan cuma terkumpul 2 M. Kira-kira masuk akal nggak? Mestinya kalau 2 juta orang, tiap orang 100 ribu aja berapa? Assalamualaikum. Berapa kali Pak? Ustaz, berapa Ustaz? 2 juta kali 100 ribu. 200 M. Ya Pak ya? Betul? Iya dong. Ya. Berarti apa? Kita ini cuma semangat datangnya doang. Hadir fisiknya doang. Jangan-jangan cuma pengen selfie doang nih. Assalamualaikum. Belakang gue ada bendera Palestina nih. Kirim sosial media, rame doang di situ. Amerika kagak. Mau di demo jutaan rakyatnya Amerika, tapi pemerintahannya kunyuk kayak Joe Biden. Ya. Apa kunyuk tuh apa? Kunyuk apa? Monyet. Itu jangan-jangan Joe Biden ini keturunan Minang ini. Ajo Bideng. Ya, Haji Abidin gitu ya. Joe Biden ya. Gitu, Joe Biden ini. Itu enggak, walaupun di demo kagak bergeser dia. Coba bayangin. Demonya masuk sa parlemen, ya. Lagi bicara tentang anggaran Amerika nih. Si Menlu Blinken. Di demo orang bawa poster, tangan berdarah, berlumuran darah, nggak rela pajak rakyat Amerika digunakan sebagiannya untuk dukung Israel. Nggak bergeming tuh pemerintah, gila betul. Katanya demokrasi, katanya kampion demokrasi, katanya suara rakyat, suara Tuhan. Tapi giliran suara rakyatnya menuntut pemerintah Amerika, jangan kamu dukung Israel, hentikan perang, hentikan genosida. Nggak ada tuh demokrasi di Amerika, betul? Assalamualaikum. Jadi demokrasi ini cuma omong kosong. Lu paksain ke negara-negara berkembang, negara-negara Islam, supaya nggak melaksanakan syariat Islam dengan alasan demokrasi, dengan alasan bela minoritas. Tapi di negara ente, suara rakyat Amerika kagak didengar. Kenapa? Tuhannya Amerika jangan-jangan Israel. Kan begitu. Jadi suara rakyat, suara Tuhan, suara rakyat nggak boleh beda sama suara Israel. Kan begitu. Nauzubillah. Yang kedua, apa faktor kenapa Israel masih eksis? Karena absennya, hilangnya, tidak hadirnya negara-negara Muslim dan Arab ya dalam penyelesaian kasus penjajahan Israel atas Palestina. Ini tidak hadir, bahkan berkolaborasi, bahkan bantu penjajah dengan cara halus atau yang tidak halus. Ya. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena beda kelompok. Oh tuh jalur Gaza yang ngelawan Israel itu kan Hamas, ya enggak? Faksi perlawanan bersenjata, faksi Palestina, pimpin ya, yang paling besar Hamas. Hamas apa ideologinya? Katanya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin kan musuh gue. Ngapain gue bantu dia? Nah itu. Ini yang membuat Israel langgeng. Kenapa? Beda kelompok, beda orientasi politik, beda partai, kita nggak mau bantu. Ini pola pikir siapa? Pola pikir Yahudi begini nih, ya kan? Hati-hati Pak, kita dipecah belah nih umat Islam, jadi nggak bersatu. Jadi masalah penjajahan, pembantaian Israel di Palestina nggak selesai. Kenapa? Negara-negara Arab dan Islam saja berpikirnya masih sempit. Bukan berpikir atas dasar kemanusiaan, bukan berpikir atas dasar keislaman, ukhuwah Islamiyah. Ya. Kalau pemimpin-pemimpin negara Arab, negara Islam pidato keluar-keluar ukhuwah Islamiyah, pret lah. Kampret lu pada. Apaan ukhuwah Islamiyah? Nolong Palestina kagak. Ukhuwah Islamiyah berbusa-busa. Apaan? Ya. Kenapa? Karena ngebelain kelompoknya sendiri. Ya, gitu. Apalagi kemarin tuh, ketika perlawanan Palestina sedang gencar ya melawan Israel, ini oknum-oknum dai-dai salafi. Wow,
nyerang Hamas, nyerang pejuang Palestina, coba gila kan? Masa orang pengen merdeka dibully? Masa orang yang berjihad fisabilillah malah disalahkan? Ya, ini kan gak masuk akal, Pak. Itu cara Israel ya menyebarkan informasi, kemudian menyebarkan narasi untuk menyalahkan dan blaming terhadap perjuangan rakyat kemerdekaan Palestina itu berarti sukses. Bahkan ditangkap oleh dai-dai kita, orang Islam ya yang pahamnya model begitu, ya. Itu untuk apa? Menyudutkan mereka, menyudutkan para pejuang Palestina. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi narasinya sama. Juru bicara IDF ya, IDF itu apa singkatannya? Israeli Defense Force. Sebenarnya bukan defense, ofensif tuh. Ya, Israeli Offensive Force. Dia nyerang, bukan bertahan. Ya. Kalau bertahan, katakan dia mempertahankan diri dari serangan teroris, ya ente nggak boleh dong serang membabi buta, membumi hanguskan semua fasilitas yang ada di Gaza. Ya, kalau ente mau membebaskan sandera tawanan, ya Israel yang ditangkap diculik sama pejuang Hamas, ya nggak bisa dong ente ratakan semua bangunan, fasilitas gedung pemerintahan, rumah sakit, masjid, gereja, semua dibombardir sama ente. Nggak boleh begitu. Nggak ada hukum internasional yang membenarkan seperti itu, Pak. Ya. Kalau ente mau membebaskan sandera, ya nggak usah jauh-jauh deh. Ente tonton film Hollywood, betul? Ada kan model pakai SWAT. Oh, kirim pasukan elit khusus tentara, ya kan? Tengah malam orang pada tidur. Lu operasi, lu cari dong. Kan katanya punya teknologi, ya kan? Bisa mendetek, melacak di mana nih, diumpetin nih sandera, ya kan? Jadi ente bebaskan sandera, ente tidak menimbulkan kerugian yang masif yang seolah-olah menghukum seluruh rakyat Palestina. Kan begitu logikanya. Ya, kalau mau menghukum pelaku kejahatan, jangan semua anggota keluarga penjahat itu dibunuh. Betul. Kalau mau ngejar tikus, ya masuk lumbung, jangan lumbungnya yang dibakar dong. Kan gila itu namanya genosida itu, Pak. Ya, makanya kita berterima kasih kepada Afrika Selatan, ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Ibu Menlu. Ya, Ibu Retno Marsudi luar biasa. Kemarin di sidang Dewan Keamanan PBB beliau tegas, dan ketika perwakilan Israel sambutan, Ibu Menlu kita ini walk out. Ya, keluar dari ruang sidang Dewan Keamanan PBB, meninggalkan ruangan bersama perwakilan atau diplomat negara-negara Muslim dan Arab lainnya. Ya. Jadi Afrika Selatan ini coba luar biasa. Dia bukan Muslim loh, ya. Dia orang non Muslim, kebanyakan Kristen, ya. Tapi luar biasa membela hak-hak orang tertindas. Coba, Arab Saudi ada begitu? Kagak. Padahal dia yang punya Khadimul Haramain, ya pelayan dua tanah suci, yang paling tahu agama, ada kira-kira begitu ya? Kagak dia bikin seperti itu. Malah Afrika Selatan, ya, Indonesia, Malaysia, Turki, enggak juga. Ini kan memalukan, Pak. Yang bisa menyeret Israel ke mahkamah internasional justru siapa? Negara non-Muslim, Afrika Selatan. Makanya kita ingat datu sejarah Nabi SAW, ya. Seperti mengulang sejarah nih, dakwah Rasulullah di Mekah ketika para sahabat ditindas, diintimidasi, dibunuhi, dibantai. Itu kan Nabi perintahkan sahabat untuk hijrah kemana? Ke Abyssinia. Ya, kata Nabi, ada hunaka malikun adilun la yudamu fihi abad fihi la yuzlamu fihi ahadun. Ya. Ada di negara ini Habasyah seorang raja yang adil, malikun adil. Ini dipuji oleh Allah, oleh Nabi SAW. Yang seorang pun di sana tidak akan dizalimi. Ya. Abu Sufyan datang,
ya, sama diplomat-diplomat Quraisy ingin mengembalikan, mengekstradisi sahabat Nabi yang dapat suaka di mana? Di Habasyah. Ditolak. Ya, oke. Kalian apa alasannya? Begini. Ya nggak bisa dong. Ini orang lemah, orang tertindas kok kalian. Padahal masih keluarga sendiri, masih bangsa kalian sendiri. Cuma karena beda agama kok sampai begitunya ente zalimi. Nggak boleh. Ya udah kalau gitu saya bikin dialog deh. Ini hebatnya nih. Ini raja orang Kristen Ortodok ya. Dia bilang, udah kalian dialog lah. Kenapa sih? Masih sesama saudara, masih satu suku, satu bangsa, kok gontok-gontokan, kok sampai saling kalian membunuh orang ini gitu. Udah dialog aja, kan ada dialognya tuh. Ya, antara Abu Sufyan dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian itu yang menjadi dasar, menjadi asbabun nuzul turunnya surah Maryam. Cerita tentang bagaimana ya kerasulan Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa itu adalah seorang manusia biasa, ya. Kemudian juga turunlah surat Al-Maidah yang menerangkan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Nah itu. Jadi ini mengingatkan kita kepada fase sejarah Nabi SAW bahwasanya umat Islam ketika terzalimi, teraniaya, ya, justru kita mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari siapa? Dari orang-orang yang masih mengedepankan kemanusiaannya. Walaupun beda agama dengan kita, tapi dia bela umat Islam, saudara kita di Palestina. Alhamdulillah. Maka itu hadirin rahmati Allah, absennya negara Islam ya dari kepemimpinan dunia ini harus menjadi concern kita semua. Jadi dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ayo kita semua para dai mubalik, niat kita, tujuan kita adalah apa? Menghadirkan dakwah yang solutif, dakwah yang mencerahkan, dakwah yang menggembirakan, dakwah yang berwawasan global. Ya, jangan kalah dong sama Afrika Selatan, coba bayangkan. Dia non muslim, dia bukan berada dalam hidayah Allah. Ya, kalau kita mengidentifikasi, menilai mereka ini ya orang-orang yang di luar Islam. Tapi kenapa mereka bisa memerankan itu? Ya, karena ada keberanian, ada kedaulatan, dignity, ada kehormatan diri ya, sebagai seorang manusia. Nah ini yang kurang, tidak hadir di kalangan umat Islam. Ya, terutama kalau kita bicara dakwah, kita berharap Persyarikatan Muhammadiyah ini menjadi pionir, menjadi ujung tombak dakwah yang berwawasan global. Untuk apa? Kita harus menghadirkan pemimpin-pemimpin muslim yang memiliki wawasan global, yang bermental pejuang, dan kemudian membela kepentingan-kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah bagian dari ikhtiar kita menyelamatkan semesta dari cengkraman dominasi Paman Sam ya, negara global ini. Jadi dia ini global juga. Ya, kalau kita bicara tentang umat, tentang solidaritas umat, kita dilarang. Ya. Kita disuruhnya bicara apa? Kebangsaan. Gitu. Nation state. Padahal kita ini ummah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat Islam, umat Rasulullah itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, banyak bertebaran di seluruh penjuru dunia, di seluruh negara. Ya. Siapapun yang dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, kata Al-Quran, itu adalah saudara-saudara kamu.
fa ikhwanukum fiddin. Itu dalam surat At-Taubah kan ada begitu ayatnya, betul? Alhamdulillah. Makanya kita ini sebagai umat tidak membedakan bangsa ini, suku ini, apa. Kita ini sebagai cerminan umat. Umat itu harus kuat. Maka itu Muhammadiyah harus bisa mempersatukan, merekatkan umat, dan merekatkan umat itu dai kita harus apa? Cair. Ya. Lem itu bisa ngikat. Kenapa? Karena dia bahan dasarnya apa? Cair, lembut. Betul. Ini yang mengikat mengikat semen, batu, koral, ya, ame pasir, itu apa? Air. Ya kan? Air diaduk jadi satu, sama semen, sama pasir, sama batu, koral, ada besinya, baru dia jadi bangunan kokoh. Itu yang merekatkan. Maka dai itu harus menjadi perekat, dia sebagai apa? Harus bisa cair. Bisa masuk kemana-mana. Bisa ngaduk, bisa ngadon, ya, bahan apa saja. Insya Allah. Tapi tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan ciri khas kita dalam Muhammadiyah. Kita inklusif kepada orang lain, kepada umat bahkan di luar agama kita, tapi untuk dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah ideologi, kita bersifat eksklusif. Dai, pembinaan ke dalam ideologi dalam Muhammadiyah kita harus tegas, tapi keluar kita harus lembut, kita harus merangkul, kita harus tunjukkan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan selamat sukses buat para pengurus KMM DKI Jakarta yang baru dilantik tadi pagi. Mudah-mudahan dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dapat menjadi katalisator dan mempercepat ya dakwah Muhammadiyah ini sampai ke grassroots dan menghadirkan ya bagaimana upaya-upaya kita untuk menyelamatkan semesta ini dari berbagai macam bentuk kezaliman dan penindasan di atas muka bumi ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu. Ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area service. Sekarang area service, sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya, ruang service area. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan
bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, memberikan donasi terbaiknya untuk gedung pusat dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ya, kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan bangunan ini yang masih belum jadi, ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.